Sistem pertahanan tubuh atau imun merupakan sistem kekebalan yang ada pada tubuh manusia yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh ketika diserang virus atau bakteri. Sistem ini sangat berperan penting dalam tubuh manusia. Jikalau sistem ini sedang lemah, maka tubuh kita dapat dengan mudah terserang penyakit. Maka dari itu, kita harus mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Ada beberapa kelainan dalam sistem pertahanan tubuh. Yang pertama ada hipersensitivitas atau alergi. Yang dimaksud dengan hipersensitivitas adalah peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dikenal sebelumnya. Dengan kata lain, tubuhmu akan menjadi lebih sensitif terhadap antigen-antigen tertentu. Respon imunitas menjadi terlalu berlebihan dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Biasanya, setiap orang mengalami gejala alergi yang berbeda-beda, tetapi ada beberapa gejala yang muncul dialami penderita alergi. Gejala tersebut antara lain gatal-gatal, ruam, mata merah, kram berlebihan, dan kesulitan bernapas. Oh iya, antigen yang menyebabkan alergi itu disebut alergen. Yang kedua ada autoimun. Yang dimaksud dengan autoimun adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing, sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Yang ketiga ada imunodefisiensi. Imunodefisiensi adalah kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Ada 2 jenis imunodefisiensi, yaitu defisiensi imun kongenital dan AIDS. Penderita defisiensi imun kongenital harus hidup dalam lingkungan steril karena tidak memiliki sel B dan sel T sejak lahir. Sedangkan jumlah sel T helper pada penderita AIDS terus berkurang sehingga sistem imunitasnya melemah. Penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV. Keempat ada isoimunitas atau aloimunitas. Adalah keadaan ketika tubuh mendapatkan kekebalan dari individu lain yang melawan sel tubuhnya sendiri. Biasanya muncul akibat transfusi darah atau cangkok organ. Oleh karena itu, sebelum mendonorkan darah atau organ, ada serangkaian tes yang harus dijalani untuk mengetahui tingkat kecocokan antara organ dan penerima. Ada beberapa ciri-ciri melemahnya daya tahan tubuh. Yang pertama, bobot badan makin berat. Ditemukan fakta bahwa para penderita flu babi memiliki ciri khas yang sama, yaitu indeks massa tubuhnya lebih dari 40 kilo. Kelebihan berat badan dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon, peradangan, dan mengganggu kemampuan tubuh melawan infeksi. Yang kedua ada rongga hidung terlalu kering. Hidung yang tersumbat tentu sangat mengganggu kenyamanan. Tapi kalau rongga hidung kita terlalu kering, itu juga tak baik. Sebab lendir di dalam hidung berguna untuk membantu dan membersihkan virus yang masuk. Tak adanya lendir di dalam hidung sama artinya memberi jalan masuk bagi kuman untuk menyerang pertahanan tubuh kita. Yang ketiga, tak cukup minum. Ada alasan mengapa dokter selalu mendorong kita banyak minum ketika sakit. Tubuh membutuhkan banyak air putih untuk mengeluarkan racun. Kebutuhan minum setiap orang berbeda-beda, tergantung dari kondisi tubuh dan aktivitas masing-masing. Cara mengetahui apakah kita sudah cukup atau belum adalah dengan melihat warna urin. Urin yang baik adalah yang berwarna jernih atau kuning muda jernih. Yang keempat, stres berkepanjangan. Bukan kebetulan kalau kita jadi pilek kala pekerjaan di kantor sedang menumpuk. Asosiasi Psikologis Amerika melaporkan stres jangka panjang dapat melemahkan respon kekebalan tubuh kita. Jika kita stres saat sedang flu, bisa dipastikan gejala yang akan kita alami pasti akan lebih buruk lagi. Yang kelima, sering tak enak badan. Biasanya orang dewasa mendapat flu sekitar 2 atau 3 kali dalam setahun. Jika kita mengalaminya lebih dari jumlah ini, sudah bisa dipastikan kondisi tubuh sedang di level yang rendah dan perlu segera ditindaklanjuti dengan istirahat dan makanan yang bergizi. Yang keenam, mengonsumsi gula terlalu banyak. Studi yang dimuat di American Journal of Clinical Nutrition menyebutkan 5 jam setelah kita mengasup 100 gram gula, kemampuan sel darah putih melawan kuman akan turun drastis. 100 gram gula setara dengan 3 kaleng minuman bersoda ukuran sedang. Pengobatannya karena gejala-gejala gangguan autoimun yang mirip dengan banyak jenis penyakit.
Kebanyakan pasien berkonsultasi dengan dokter keluarganya dengan beranggapan bahwa yang dideritanya mungkin hanya beberapa bentuk infeksi virus atau bakteri. Akan tetapi, hanya dengan melakukan beberapa tes dan analisis kondisi saja dokter dapat memberikan diagnosis gangguan autoimun. Sangat penting untuk memahami bahwa meskipun dokter dapat menentukan bahwa kondisi yang mendasari adalah gangguan sistem autoimun, satu-satunya pengobatan yang tersedia untuk kondisi ini adalah untuk meringankan gejala. Dokter juga akan mencoba untuk menekan sistem kekebalan tubuh dengan menggunakan beberapa jenis obat.